Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Wah, kali ini Rismon muncul menanggapin tantangan dari Yusuf Kala, menanggapin laporannya dari JK. Wah, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's video. Kalian tahu kalau ada pemilihan manusia yang paling malang di Indonesia, namanya Rismon Sianipar. Betul. Karena dalam 1 tahun ini dia dilaporkan polisi oleh 3 orang. Bapak Jokowi, YouTuber Nusantara, yang ketiga Yusuf Kala. Kemarin baru saja dia dilaporkan di Barreskrim oleh Yusuf Kala, biar tahu kalian ya. Dan akhirnya nggak nunggu berapa lama dia keluar kandang. Ngeri kali lah karir hidupmu, Rismon. Ini rupanya satu-satunya prestasimu ya. Nggak bisa bikin prestasi lain. Cuman ini yang bisa dia punya. Cuman ini yang dia bisa bikin untuk keluarganya. Bukan untuk bangsa dan negara, untuk keluarganya. Kasihan kali aku sebetulnya ngeliat kawan ini kan. Tapi kayak mana mau dibilang, tetapnya dia harus masuk penjara aku bikin. YouTuber Nusantara sampai sekarang gue bilang sama kalian, belum cabut laporan. Sekarang tolong dulu komentar ya, tolong dulu komentar. Aku minta komentar dari kalian ya, penonton YouTuber Nusantara, penonton Opung Parabelak. Apakah Rismon Sianipar ini mau kita cabut laporannya? Coba komen ya. Kalau memang dari kalian ingin kita cabut laporan, tulis di kolom komentar. Cabut aja laporannya, Pung. Tapi kalau kalian katakan Opung Parabelak jangan cabut laporannya, tulis di kolom komentar. Opung Parabelak jangan cabut laporannya. Biar kita bikin dia menderita. Dari Bapak Joko Widodo lepas dia. Keluar dari mulut harimau, masuk ke lubung ke mulut buaya. Masih ada di moncongnya buaya itu, biar tahu kalian datang singa dari sini. Separuh badan ke atas ditelan sama buaya, separuh badan ke bawah ditelan sama singa. Kau pula cari gara-gara kau. Kemarin video itu beredar, kau nggak langsung klarifikasi. Udah lebih seminggu video itu beredar, nggak klarifikasi kau. Tunggu dilaporkan kayak gini, kau baru klarifikasi. Bikin pernyataan dia kawan-kawan di depan Polda Metro Jaya, tapi sendirian. Kenapa nggak ikut Andi Azwan? Tapi udah kompak kalian. Kalau gaya kalian dua kemarin di depan televisi begini-begini ya kan. Kau lulusan UGM betul tidak kau? Kalau nggak usah lulusan, kalau nggak lulusan UGM nggak usah bicara kau. Sampai kayak gitu, sampai ditantang Bang Andi Azwan, dia bahasa Jepang nggak ngerti dia. Kemarin di catatan Andi Azwan, mesra kali ku tengok. Rapat betul ya kan. Mau ku nyanyikan lagu kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Ternyata kemesraan, tinggal kemesraan. Hidup Rismon terganggu lagi sampai laporan kepolisian dari Yusuf Kala. Yang disesalkan oleh tim kuasa hukum Yusuf Kala, kenapa yang namanya Rismon tidak langsung klarifikasi? Kalau itu bukan suaranya dia. Kan begitu. Nah, yang ku kritisi juga, serendah itukah kemampuan seorang kuasa hukum dari Yusuf Kala sehingga tidak bisa menganalisa itu video AI atau bukan? Iya, betul. Aku nanya. Sedangkan aku pun orang awam gak perlu predikat sebagai seorang peneliti. Bisa ku pastikan itu video AI. Tapi yang jadi pertanyaanku, kenapa lah ya harus menarik harus menceburkan diri Bapak Yusuf Kala di dalam permasalahan ini? Apakah beliau juga kepingin cari nama?
Apakah beliau juga kepingin cari panggung? Betul. Apakah beliau juga sedang memanfaatkan momen? Sepertinya begitu. Kita tidak tahu, kawan-kawan. Nggak tahu kita. Karena lewat kasus ijazah asli Bapak Joko Widodo yang mereka katakan palsu ini, banyak kali yang mencari momen. Ada Ugroseno. Setelah itu ada Din Samsudin. Ada Abraham Samad. Ada Napoleon Bonaparte. Dari yang nggak pernah nongol jadi nongol. Iya kan? Kita nggak tahu ini. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Aduh, kita dengarkan dulu penjelasan dari Rizmon Sianipar ya, yang dia keberatan ya, keberatan dia dilaporkan oleh kuasa hukum Bapak JK ya. Mon, aku jujur aja Mon, kalau aku jadi kau, ku teliti juga ini jasa Bapak Yusuf Kala ini. Kalau aku jadi kau, dan aku akan bikin buku pada kesimpulannya Yusuf Kala endgame. Sebenarnya secara kasat mata juga kalian-kalian yang video editor, multimedia, audio visual sebenarnya sudah paham ya bahwa secara kasat mata itu adalah AI generated Betul. Atau video sintesis berbasis AI, ya kan, karena di situ kan objek bergeraknya bukan hanya saya, tetapi ada jurnalis dari media mainstream, ya kan, yang itu juga baik pergerakan videonya, objeknya, jurnalis itu juga, terutama saya juga di situ kan ketidaksinkronan antara bentuk bibir, kecepatan bibir terhadap suara itu kan sudah menandakan sebenarnya bukti awal bahwa itu adalah video sintesis berbasis AI yang sekarang bahkan di website ataupun versi mobile ya, Android ataupun Apple itu banyak aplikasi-aplikasi gratis semacam itu ya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa ada ribuan sebenarnya video AI yang saya lihat, terutama di sebuah aplikasi itu yang menggunakan gambar saya, suara saya itu mirip saya. Suara sintesis itu kan bisa dilatihkan di model AI, dilatihkan jadi seolah-olah mirip saya. Jadi apa yang saya tekankan di sini adalah bahwa saya itu korban, justru korban rekayasa sintesis berbasis artificial intelligence. Jadi kalau saya dituntut untuk mengklarifikasi, sementara saya korban, di mana relevansinya? Kan? Sementara saya sendiri pun korban. Artinya yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran ataupun ketidakbenaran tersebut adalah mereka yang memproduksi, mengupload pertama kali dan seterusnya, bukan Rizmon. Ya silahkan nanti ya para penyidik di Barreskrim, tentu mereka memiliki teknologi cutting edge, teknologi yang berbasis, saya tahulah teknologi mereka ya, seperti algoritma web crawling dengan resources komputasi yang sangat luar biasa. Saya kira dalam 1 minggu ini dapat kok yang mungkin juga sudah dapat mungkin yang menemukan siapa sih yang mengunggah pertama kali, dan dia harus bertanggung jawab. Jadi bukan Rizmon. Kalau Rizmon nanti menanggapi, mengklarifikasi semua video-video AI yang ada wajah saya, suara sintesis saya, ya saya nggak bisa kerja. Sementara saya fokus untuk menuntaskan revisi buku, 2 buku yang saya keluarkan. Itu kan bagian dari tanggung jawab saya kepada publik. Bahwa nah itu Pak JK, jangan ganggu konsentrasinya, dia lagi bikin 2 buku itu. Tapi lucu si Rizmon ini, kemarin waktu dia belum nyebrang ke sebelah sini, sebelum dia jadi termul, dia nggak pernah percaya pada kemampuan Barreskrim, nggak pernah percaya dengan kemampuan laboratorium yang dimiliki oleh Barreskrim. Dia nggak percaya dengan kemampuan puslapor. Tapi kok sekarang kayaknya kan Anda itu memiliki kemampuan itu. Aduh, Kakanda. Saya tidak punya kemampuan. Apa itu? Tidak netral. Kalau bisa saya minta untuk pusat lapor yang dipakai itu adalah
Kalau bisa dari standar Singapura, Amerika Serikat, kalau bisa yang di Inggris. Kalau ini yang di Kepolisian Republik Indonesia Puslapor ini, itu pasti rekayasa itu. Krishnamurti, Tito Karnavian, Listio Sigit Prabowo. Begitu takutnya Prabowo kepada Joko Widodo sehingga tidak mau mencopot orang yang bernama Listio Sigit Prabowo. Kemarin kau bernyala-nyala, kau bukan cuma bernyala-nyala, berasap-asap kau ngomong. Sekarang kok melunak, kau melembek kali kau. Nah itulah dia, ya. Kalau seseorang dari ternak Dajjal coba jadi termul, kayak gini modelnya. Komen dulu kalian, kita cabut laporan atau enggak? Jangan terlena kita. Ini pura-pura halus pura-pura lemah lembu ini bahasanya ini. Itu dia Pak Yusuf Kalla. Bapak ganggu dia aja, konsentrasi bikin buku. Peneliti bisa salah, bagaimana pertanggungjawabannya secara ilmiah kesalahan itu bukan langsung secara cepat, tidak bertanggung jawab, tidak ilmiah dilabel pengkhianat. Sejak kapan saya punya tanda tangan kalau keluar dari sini pengkhianat? Ya kan, itu bisa berdampak hukum loh, saya ingatkan ya. Meskipun saya berjanji tidak mau melaporkan orang, tapi berkomitmen tidak melaporkan orang, tapi kalau itu diulang-ulang, saya ingatkan pihak-pihak yang mengatakan itu, saya bisa berubah pikiran, gitu loh, ya. Karena saya berbasis sains, bantahlah secara sains, itu aja. Nantang dia Pak. Roy Suryo, dengarkan ini udah ditantang kau. Hei Kakanda, aku masih ingat dan juga aku kuhafal orang-orang yang mengatakan kau pengkhianat. Yang pertama aku kasih clue-nya aja ya. Udin, namamu jelek tapi terkenal. Udin, namamu kampungan tapi terkenal. Itu clue nomor 1. Ya kan? Clue nomor 2. Ya udah teman-teman itu semua bilang kau pengkhianat, laporkan itu ke polisi semua. Gitu loh. Kalau Anda ahli, ya pertanggungjawaban keahlian Anda tanpa bergantung pada Rismon, kan begitu. Terus jadi mengenai video apa tadi itu AI itu, ya, saya berharap para profesional ya di cyber crime, cyberspace, cyber crawling ya, di di Bareskrim pasti saya yakin dalam 1 minggu ini bahkan 1-2 hari ini sudah bisa menemukan, dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa isi yang mereka bilang, konteksnya apa. Saya di sini korban kok diminta mengklarifikasi. Di mana itu kan logical fallacy. Ya, kesalahan berlogika. Anda tidak ada sangkut pautnya dengan video itu, diminta klarifikasi. Apalagi menyebutkan nama elit, ya, nama jumlah rupiah. Ya kan, dia tanyakan sama si memproduksi, siapa? Apakah Anda memproduksi inisiatif Anda atau yang menyuruh? Silakan kepolisian gitu loh. Jadi biarkan kepolisian yang bekerja secara profesional. Dan saya tahu mereka punya resources komputasi yang sudah luar biasa, teknologi cutting edge. Dan itu gampang sebenarnya, ya, gampang. Nanti kalau cepat-cepat ya, misalnya ini kan sudah berbau-bau politik. Kalau saya terlalu cepat menanggapi seperti ini kemarin-kemarin, wah berarti dia tahu dong yang buat, yang produksi. Dibilang lambat juga. Kenapa sekarang nggak konfirmasi? Padahal itu bukan tanggung jawab saya sebagai korban. Ya, sebagai korban karena apa? Sangat gampang menentukan itu AI generated. Banyak kok software untuk apakah ini AI atau enggak. Banyak di internet gratis, bahkan versi mobile juga ada. Kalau ahli sedikit, diperiksa metadatanya, bahkan di metadata itu selain timestamp, tool AI yang dipakai juga tertanam di situ, gitu. Tertanam tool apa yang dipakai, ya itu nanti diperiksa mereka yang memproduksi itu, bukan tanggung jawab Rismon. Lah kalau Rismon disuruh mempertanggungjawabkan setiap video AI, ya beredar itu kan banyak sekali, ribuan saya pikir.
Itu bukan tanggung jawab saya. Yang bertanggung jawab terhadap isi yang kata mereka konteks atau apapun informasi audiovisual dari video sintesis berbasis AI, mereka yang buat dan bertanggung jawab, bukan saya. Ya, karena apa? Saya pastikan itu AI karena saya lupa ya. Itu sebenarnya video mentahnya itu, ya, video mentahnya itu berasal dari video saya di YouTube saya Baligi Academy. Ah, itu bisa kalian, nah bisa kalian buka di, itu sebenarnya dengan gampang dikoreksi, apa namanya, di cross validation ya, di validasi silang. Itu kan bahan mentahnya itu adalah video saya yang ini, tanggal 11 Maret sebelum saya bertemu dengan Pak Joko Widodo di Solo. Ya, nah inilah bahan mentahnya. Nah ini klarifikasi, judulnya klarifikasi Rismon Sianipar terkait kajian ilmiah jasa Joko Widodo. Malam sebelum saya berangkat, 11 Maret saya buat malam ke Solo. Inilah video mentahnya diolah ya secara sintesis berbasis Mon. Kalau aku bisa berteori, ini teoriku ya, Mon, ya. Ada orang yang sengaja ya untuk mengadu domba antara kau ya dengan pihak lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekkan kau, ya. Nah, lebih parahnya lagi cara mereka itu melibatkan tokoh-tokoh. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh. Karena apa? Ya, mungkin ya kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Yang jadi pertanyaanku, Mon, apakah ini mungkin ya kerjaan daripada teman-temanmu dulu yang ingin membalaskan dendamnya samamu? Karena kuliah arahnya ke sini, ya, pembalasan dendam. Yang pertama mereka sakit hati kau tinggalkan, yang kedua mereka sakit hati kau serang-serang, yang ketiga mereka sakit hati kau semakin merapat sama lingkaran Bapak Joko Widodo, yang keempat kau makin akrab sama dia, Swan. Nah, ada pihak-pihak, Mon, ya kan, aku nggak tahu, ini bertanya aku, ini pikiranku ya. Mana tahu ini ulah dari teman-temanmu yang kemarin mau balas dendam sama kau. Dibikinlah dengan cara ini. Cuman memang dasar teman-temanmu itu kurang profesional. Masa cara-cara bikin dari AI kayak gitu ya kan, nggak cantik caranya ya kan. Bikin AI kok teknologinya teknologi kampungan. Nah, ini dia, ya, kau dilaga sama Puan, kau dilaga sama AHY, kau dilaga sama JK. Ya, Puan masih sibuk dia itu jadi ketua DPR, ya. AHY masih sibuk dia itu ngurusin Kemenko. Nah, sekarang yang agak santai itu Bapak JK. Makanya Bapak JK yang ngelaporkan kau. Ini teoriku ya, Mon, ya. Karena apa, jujur aja gue bilang, Mon, ya. Kalau dibilang katanya dari pendukung Bapak Joko Widodo, ya, untuk mengadu domba antara kau dengan tokoh-tokoh lainnya, nggak ada untungnya lagi gitu loh. Nggak ada untungnya lagi gitu. Ya, itu dia kalau si Rismon sudah keluar kandang. Ya, kalau aku kayak jadi kau, Mon, memang betul, Mon, kutiliti jasanya itu, Mon. Aduh. Dan yang lucunya lagi tahu kalian, ya, Yusuf Kala yang melaporkan Rismon ke Barreskrim, ya, ini malah kelompoknya Rosuryo yang kegirangan. Seolah-olah mereka mendapatkan kekuatan baru gitu loh. Memang betul ya, Yusuf Kala tidak pernah memberikan dukungan kepada Roy Suryo, kan begitu. Nah, Roy Suryo ya, seolah-olah mereka itu memang betul-betul menselebrasi apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kala. Nggak tahu aku entah apa misinya. Yang pertama, mereka sudah pasti puas. Karena apa? Karena orang yang mengkhianati mereka dilaporkan ke polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada tokoh besar ya yang bisa mereka gunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka. Oh, mereka ingin menyatakan kepada publik, kepada para pendukung mereka, ya kan? Nih, kita ini didukung Yusuf Kala nih. Padahal Yusuf Kala nggak pernah berkatakan bahwasanya beliau itu mendukung kalian. Nah, ya. Nah, sekarang kalian pun juga, ya, bikin pernyataan sikap, klarifikasi, konferensi pers.
Jadi seolah-olah kalian itu ingin cari perhatian dengan Bapak Yusuf Kala. Kita lihat aja kalau Bapak Yusuf Kala mau terseret-seret sama orang ini, Pak. Ku pertanyakan kenegarawanan Bapak. Lucu kan, ya? Yang dilaporkan Yusuf Kala, yang dilaporkan Rizmon, yang bikin pernyataan sikap Roy Suryo CS. Oh nopo. Kalian dengarkan ini, kalian dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kala atau JK terkait pelaporan terhadap saudara Rizmon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, melaporkan saudara Rizmon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasihat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan saudara Rizmon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji, dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh saudara Rizmon Hasiholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan saudara Rizmon Hasiholan Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil artificial intelligence atau AI atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rizmon Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah, sehingga segala bantahan dan sanggahan Rizmon Hasiholan Sianipar dan kuasa hukumnya tidak bernilai dan silahkan agar disampaikan nanti di muka pengadilan. Kami berkeyakinan laporan terhadap Rizmon Hasiholan Sianipar akan berujung status terpidana, sebagaimana laporan keluarga Pak JK sebelumnya terhadap saudara Sylvester Matutina. Sayangnya hingga saat ini terpidana inkrah Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, sebagai komitmen dukungan penuh kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik atas nama klien prinsipal dan penasihat hukum, menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada kaitan atau hubungan Bapak JK dengan kami maupun dengan perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hubungan supervisi dan atau support dana, baik senilai 5 miliar rupiah maupun nominal lainnya. Sekaligus kami menegaskan bahwa perjuangan kami dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi adalah murni panggilan hati. Tidak ada yang mendanai, melainkan sebagai bentuk kerisauan anak bangsa yang khawatir Indonesia akan tercoreng sejarahnya dengan adanya legacy noda hitam akibat pernah dipimpin Presiden 2 periode berijazah palsu. Sekali lagi kami tegaskan
bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKA tidak pernah meminta dan menerima uang, baik dari Pak JK atau dari pihak manapun, baik senilai 5 miliar maupun jumlah nominal lainnya. Tuduhan terhadap kami menerima uang kami tegaskan pula sebagai fitnah yang sangat keji, sangat jahat, dan sangat tidak bermoral. Ketiga, kami setuju, sependapat, dan mendukung penuh seruan Bapak JK agar saudara Joko Widodo selaku pelapor untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus ini bisa segera selesai dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Mengingat rakyat juga butuh dan memiliki hak konstitusional untuk mengakses dokumen yang pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus agar rakyat segera memiliki keyakinan tentang keabsahan dokumen ijazah yang selama ini disimpan oleh saudara Jokowi. Meskipun demikian, kami selaku penasihat hukum dan prinsipal sudah melihat dan makin meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, kami diperlihatkan dokumen bukti ijazah S1 milik Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Karena foto dalam dokumen ijazah yang maksud tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang ada pada dokumen ijazah yang selama ini telah beredar luas, yaitu ijazah dengan foto seorang lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang diklaim sebagai saudara Joko Widodo. Keempat, dengan tidak kunjung ditunjukkannya ijazah Jokowi, baik di sidang perkara Bambang Tri dan Gus Nur, sidang KIP, dan sidang CLS di Solo, dikaitkan dengan banyaknya manuver yang ditempuh kubu Jokowi, baik dengan mengedarkan fitnah dan mencemarkan tentang pendanaan kasus ijazah palsu, serangan personal dan bersifat pribadi, hingga nyaris 1 tahun laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tak kunjung bergulir di pengadilan, makin menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 asli, hanya mengulur waktu, menghindari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus mengalihkan isu dan permasalahan pada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kasus ijazah palsu. Karena itu, upaya kubu Jokowi yang menggerakkan sejumlah buzzer dan YouTubers hingga orang yang berstatus terpidana untuk melawan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi cukuplah untuk jadikan dasar dan keyakinan tambahan bahwa ijazah Joko Widodo memang benar-benar bermasalah. Bapak Joko Widodo yang mengerahkan buzzer dan juga para YouTubers. Oh, terganggu ya sama kami ya. Begitu gencarnya serangan kalian kepada Bapak Joko Widodo, begitu gencarnya juga pertahanan yang kami buat untuk membela Bapak Joko Widodo. Kalau mau cari kalau mau ngambil hati Bapak Yusuf Kala, nggak begitu caranya kawan. Ya, jujur aku bilang sama kalian, ya sama kalian semua itu yang lagi nongkrong di situ. Aku paling benci sama yang namanya Rismon, mantan teman kalian itu. Sampai sekarang pun juga nggak kuanggap itu temanku itu. Kalau bisa langsung masuk penjara 50 tahun dia. Aku pun juga berpikir ngapain lah ini masuk ke lingkarannya Jokowi kan begitu. Dan juga aku sangat menyesalkan kenapa Bapak Joko Widodo memberikan maaf sama manusia yang satu itu. Kan begitu ya. Tapi pernyataan sikap kalian ini lucu. Kenapa kalian bawa YouTuber? Jadi betul yang ku bilang dari kemarin kan ya. Saat ini fokus mereka bukan hanya menyerang Bapak Joko Widodo, menyerang ijazahnya, juga menyerang keluarga beliau, tapi mereka melihat ada kekuatan daripada YouTuber Nusantara yang membuat mereka kewalahan. Kewalahan nih. Makanya mereka katanya berencana, ya mereka lagi berencana untuk mengadakan ulang tahun perjuangan mereka. Kalau misalnya ulang tahun itu adalah lahirnya sesuatu. Ulang tahun TPUA cocok. Ulang tahun HTI cocok. Ulang tahun FPI juga cocok. Nah, ulang tahun pergerakan, nama pergerakannya apa?
Masa sih ulang tahun yang membuat pergerakan sendiri diawali oleh Rizwan Sianipar, dia nggak ikut tiup lilin? Mereka bilang lewat Rustam Effendi, ya itu mereka youtuber Joko Widodo itu bikin acara. Kita akan tunjukkan bahwa kita akan mampu untuk bikin acara yang lebih megah lagi. Kita akan bikin acara yang lebih mewah lagi. Kami yang ulang tahun, kau yang kepanasan. Lapet. Udah kubilang sama kalian, Opung Parbelak adalah orang yang punya inisiatif untuk merayakan ulang tahun Bapak, ulang tahun YouTuber Nusantara bersama dengan Bapak Joko Widodo di Kota Solo. Ini orang pertama, biar tahu kalian. Sebagai pelopornya adalah kita, Mas Agri, dan juga beberapa teman lainnya. Iya, fix! Kita adakan acara ulang tahun YouTuber Nusantara. Sekalian kita bikin di Hotel Bintang 5, ya. Dan itu buktinya bahwasanya gerakan kami itu nggak ada yang membohiri. Karena apa? Kami pungut 250.000. 250.000 per kepala. Terkumpullah 75 juta. Terjadilah hari ulang tahun yang sangat berkesan. Oh, jadi ngomong-ngomong kalian terinspirasi ya sama kami ya? Kita dengarkan kemanasan mereka. Mau bikin ulang tahun lagi mereka. Mau bikin ulang tahun nih. Rustam Effendi, kau lebih bagus bikin ulang tahun TPUA. Mana bisa TPUA dibikin ulang tahunnya, Pung? Udah dibubarkan. Iya ya. Oh, pantas mereka cari judul lain. Aduh, kita dengarkan. Bahwa pada tanggal 16 April 2026 adalah 1 tahun perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi, yang dimana perjuangan itu kita mulai dengan menggeruduk UGM dan menggeruduk rumah Jokowi. Oleh karena itu, tunggu undangan dari kami dan hadir bersama-sama pejuang dan bersama-sama mahasiswa, bersama aktivis, bersama purnawirawan, dan bersama tokoh-tokoh nasional untuk datang meramaikan bahwasanya kami berjuang untuk kepentingan rakyat. Tidak ada bohir di belakang kami. Betul. Yang ada bohir adalah relawannya Jokowi, YouTuber Jokowi yang kemarin kita lihat begitu mewah mengadakan acara. Betul. Besok kita lebih banyak, lebih hebat, dan pasti lebih mewah walaupun tanpa bohir. Tapi udah kalian dengarkan mereka mau bikin ulang tahun. Semua mahasiswa kami undang, emak-emak kami undang, tokoh-tokoh nasional kami undang. Mau tokoh nasional ke, mau tokoh kelontong ke, mau tokoh pecah belah ke, mau tokoh pupuk ke, suka-suka kalian. Iya kan? Yang tiup lilin semua tersangka. Kalau kami yang motong tumpeng, kami presiden. Presiden ke-7 Republik Indonesia diserahkan kepada Ketua Umum YouTuber Nusantara. Nah, kalian nanti yang motong tumpeng siapa? Tersangka. Dari tersangka untuk tersangka. Yang motong tumpeng katakanlah Roy Suryo, dikasih sama Kurnia. Oh enggak, Pung, tokoh nasional yang mana? Kalian yang menganggap itu tokoh nasional, kalau kami menganggapnya tokoh kelontong itu. Berbagai model ada. Atau lebih tepatnya tokoh pecah belah. Terserah kalian mau kalian bikin di kapal pesiar ke ulang tahun kalian, mau kalian bikin di Hotel Bintang 5, Hotel Bintang 7, di kebun binatang, suka-suka kalian. Kita akan buktikan kita bikin acara bikin paling bawah. Bikin. Ada aja ya. Jadi orang-orang ini nih yang selalu mengatakan bahwasanya ya Bapak Prabowo sama Bapak Joko Widodo itu kan kemarin pernah kayak gitu kan. Ya itu, ya Bapak Joko Widodo, Prabowo nggak akan pernah ngurusin yang masalah ijazah apa namanya? Ijazah Bapak Joko Widodo. Memang betul nggak mau ngurusin. Datang Syed Didu mengatakan kita akan melakukan sebuah gerakan GMKR, gerakan
mengambil kembali kedaulatan rakyat, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Prabowo, dan Bapak Prabowo mengatakan bahwa saya diam di belakang. Dan Bapak Prabowo mendukung gerakan kita. Sampai sekarang nggak ada tuh. Kelompok kali ini kan selalu menganggap bahwasanya Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo itu sedang renggang, sedang bermasalah, kan begitu. Nggak ada tuh. Makanya mereka ini udah mentok, ya. Dari Bapak Prabowo nggak dapat tanggapan, ke Komnas HAM nggak dapat tanggapan, pergi ke DPD nggak dapat tanggapan, pergi ke DPR nggak dapat tanggapan. Dapat, ya, suratnya dibaca oleh senator Amerika cuman senang begitu aja. Sekarang mau bikin CLS lagi di Jakarta. Jadi yang mengulur-ulur waktu itu Kurnia, bukan Bapak Joko Widodo. Ya, kalian itu, framing kalian itu sudah ditelanjangi. Kalian mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo nggak mau ini nyampe ke persidangan. Bukan Bapak Joko Widodo nggak mau nyampe ke persidangan. Memang betul-betul kalian yang nggak mau nyampe ke persidangan. Kenapa harus SP3? Kenapa ngejar-ngejar RJ? Kenapa minta maaf kalau memang mau ke persidangan? Jangan kau framing Bapak Joko Widodo yang nggak mau ke persidangan. Kalian yang nggak mau ke persidangan. Kalian framing seperti itu, bahwasanya Bapak Joko Widodo mengulur-ulur waktu. Kalian yang mengulur-ulur waktu. Kenapa kalian harus ke DPD, ke Komnas HAM, ke DPR? Kenapa ngirim-ngirim buku-buku sama Bapak Prabowo? Bikin sidang CLS di Solo, nggak cukup sidang CLS di Jakarta. Kalian yang ngulur waktu, kalian bilang Bapak Joko Widodo ngulur waktu. Pret, crot. Itu dia. Segara Silver Mastutina pun juga kau ikut-ikut ke dalam pergerakan. Gak usah kau hasut-hasut Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla itu kalau memang betul, ya, kalau memang betul beliau itu tidak mendanai kalian, ya. Dia pun juga nggak akan mau dianggap orang yang membantu pergerakan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengamini setiap statement kalian, setiap pernyataan sikap kalian. Kita lihat aja apa yang dilakukan Yusuf Kalla ke depannya. Nanti kalau Yusuf Kalla menyebut laporan atau misalnya terjadi perdamaian Yusuf Kalla antara Yusuf Kalla dengan si Rismon, ngangok lagi kalian. Mau tau lagi kalian. Bengong-bengong. Kok bisa ya? Kenapa nggak bisa? Sedangkan Rismon ke Solo bisa. Apalagi Rismon ke Pak JK bisa. Kenapa nggak bisa? Tinggal nyari aja siapa yang mendampingi si Rismon. Jadi orang ini jujur aja aku bilang, ya, ketika ada, ya, yang clash dengan orang yang menjadi musuh mereka, saat ini Pak JK clash dengan Rismon, mereka senang, mereka selebrasi. Begitu juga kemarin ketika ada clash antara YouTuber Nusantara dengan Partai Demokrat, mereka senang, mereka dorong-dorong. Kami apresiasi Partai Demokrat. Sekarang kami apresiasi juga langkah Pak JK. Terus saja kerja orang ini mengapresiasi kerja orang. Apresiasi dong kerja sendiri. Jadi kita lihat, ya, bagaimana selanjutnya kisah perjalanan hidup orang ini satu-satu. Dan yang tunggu-tunggu katanya tanggal 16 mau ulang tahun, katanya lebih mau lagi. Kita lihat. Paling banter kalian makan-makan di kantin Polda Metro Jaya. Enak aja kok Rustam bilang kami punya bohir. Gak punya bohir kami. Ya, kami bohir diri sendiri. Emangnya kayak kalian pengangguran. Hari-hari ngumpul, hari-hari ngumpul, hari-hari ngumpul, hari-hari ngumpul. Sebentar di apa namanya, di kantin Polda Metro Jaya. Sebentar karaoke. Sebentar di sana. Kami punya kerjaan, kawan. Gak perlu kami nyetak buku untuk cari hidup. Ada yang pedagang, ada yang usaha, ada yang punya bisnis dan lain sebagainya. Ada yang dosen, ya kan? Mau ngomong apa? Kerja kami semua. Gak perlu kami bohir. Dan juga biar tahu kalian, YouTuber Nusantara ini punya fans, punya pengikut, dan mereka mau keluar uang untuk YouTuber Nusantara.
Nggak kayak kalian. Kalian yang harus keluar uang untuk pengikut kalian. Beli nasi bungkus, beli es teh. Beda kelas kita kawan, beda kelas. Ya, jadi itu dulu dari Pompar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Tapi sebelumnya aku ucapkan dulu ulang tahun sama kalian ya. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.